Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sholli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan ini jumpa lagi dengan kita dalam acara jagongan. Acara apakah itu? Sudah paham semuanya. Ini membahas berbagai hal, diskusi, ngobrol, banyak hal terkait dengan kehidupan kita, kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita, ataupun di negeri kita yang kita cintai, Indonesia ini yang kita cintai. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengulas, atau sedikit mengulik, begitu, mengungkap juga hal-hal yang nanti berhubungan dengan aturan-aturan, berhubungan dengan tata aturan gitu yang dijalankan di negeri kita ini, begitu. Bagaimana kaitannya dengan masyarakat, apa yang terjadi, apa dampaknya, dan lain sebagainya. Nah, baiklah, langsung kita akan membahas hal itu dengan tamu kita. Tamu kita ini spesial. Beliau ini memahami, menguasai hal-hal yang terkait dengan yang akan kita bahas. Langsung saja kita ketemu sama Ustadz Baidawi. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Salaman dulu. Nah, dari genggaman tangannya itu menunjukkan semangat. Nah, begitu ya, menunjukkan semangat. Bahwa memang kita itu harus bersemangat dalam kehidupan kita ini, begitu ya. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik Ustadz. Langsung aja. Kalau kita bahas atau kita lihat beberapa waktu terakhir ini masih hangat ya dalam pikiran kita atau dalam ingatan kita tentang mantan Menteri Perdagangan. Yeah. Ya, Pak Tom, bukan Tom Jerry ya, tapi Tom Lembong gitu. Tom Lembong yang sekitar pertengahan Juli kemarin ini mendapatkan vonis gitu. Vonis hukumannya itu 4,5 tahun penjara ditambah dengan denda 750 juta rupiah. Nah, begitu. Dan kalau kemudian kita kaitkan kok bukan bersamaan. Setelah itu 2 minggu setelah itu ada hal-hal yang mengagetkan publik, ya, mengagetkan masyarakat. Tiba-tiba ini presidennya Pak Prabowo mengeluarkan kebijakan abolisi. Lah kok kemudian bareng dengan amnesti, abolisinya terhadap Tom Lembong, amnestinya terhadap Hasto Kristianto yang juga divonis ya, dengan 3,5 tahun penjara karena kasus suap, ya gitu. Gimana nih Ustaz terkait dengan itu tadi? Kira-kira kalau menurut panjenengan apa yang terjadi seputar itu? Ya, saya melihat kasus Tom Lembong ini tidak lebih dari residu pemilu ya, pilpres yang lalu. Ya, dimana kita tahu Tom Lembong ini berada di kubu sebelah ya. Nah, kemudian bagian dari residu tadi dia mendapatkan kayak semacam kriminalisasi lah dari kelompok sebelah itu, yang dimana kan ada calon yang punya kans mengalahkan ya rezim yang baru ini. Ya. Nah, residunya itu masih berlangsung, termasuk yang tadi satunya itu yang dapat amnesti itu. Jadi ini lebih bernuansa politik ya, dan kemudian kalau kita lihat abolisi ini memang cenderung berbau-bau politik ya. Tidak murni hukum ya berarti ya? Ya, soalnya apa? Itu kalau diteruskan itu semuanya kena. Wah. Karena itu kan yang melakukan kebijakan impor gula itu bukan hanya Tom Lembong, tapi menteri-menteri Pak Mulyono ya. Itu semuanya, bahkan jumlahnya jauh lebih besar lagi ya. Nah, itu kalau seandainya itu terus kan bisa menyeret yang lain. Saya kira nuansa politiknya lebih kental daripada nuansa hukumnya. Apalagi yang amnesti itu jauh lebih kental lagi. Jauh lebih kental lagi ya. Nah, itu jelas-jelas ada kasus
korupsinya. Kenapa kok diamnesti? Ini semakin membuat wajah hukum kita ini menjadi tidak jelas. Ya. Nah, berarti mungkin gini saja. Kalau misalnya itu kayak kita minum lah, ini kan air putih. Kalau kopi kental itu berarti mungkin 3 sendok kopinya. 1 cangkir kopinya 3 sendok. Semakin kenal makin banyak kopinya. Akhirnya jadi makan kopi, bukan lagi minuman kopi. Ya, itu tadi yang pertama tadi hal itu. Jadi memang ya publik juga bisa menilai hal itu ya, bahwa ini kental, ini politis ini ya, bukan sekedar hukum lah gitu. Nah kalau misalnya ini tadi kaitkan, ini kan hukum itu kan ranahnya dari yudikatif. Nah, sedangkan ini kan juga termasuk haknya dari presiden sebagai eksekutif untuk memberikan abolisi, amnesti. Nah, itu gimana kan? Ya itu memang bagian dari apa yang disebut dengan hak prerogatif presiden, itu bisa mengeluarkan abolisi sampai amnesti. Memang ada. Memang ada ya. Tapi kan akhirnya masyarakat jadi menilai ini kan jadi kontradiksi, ya kan? Kontradiksi, satunya itu secara hukum pengadilan terus begitu, lah kok malah kemudian istilahnya dianulir dengan kekuasaan. Ini berarti gimana itu? Ya itulah makanya bagian dari upaya meredam kegaduhan politik. Berarti Dan politik ini kan banyak kepentingan ya, kepentingan untuk menyelamatkan wajah penguasa dari opini buruk ya di kalangan publik ya, maka segera dihentikan kegaduhan itu dengan cara seperti itu ya. Karena memang para aktivis, para masyarakat sipil ini sangat kompak ya, apalagi yang itu ada kelompok emak-emak ya, itu sangat keras juga dalam melawan kebijakan hukum yang dianggap ya kurang tepat ini. Sangat gergeten ya, gergeten ya. Ini kalau diteruskan bisa membuat opini rezim ini menjadi sangat buruk, dan itu sangat membahayakan tahun 2029 ini. Ya, membahayakan. Jadi arahnya tuh estafetnya ya. Kepentingan seperti itu. Sangat nuansa politiknya sangat luar biasa. Ya, baik Tat. Kemudian kalau misalnya kita lihat lagi yang lain, ya bukan lain, masih terkait dengan ini tadi ya. Akhirnya kan menjadi pembahasan tentang hukum itu sendiri ya. Nah, bagaimana hukum ini yang terjadi di negeri kita ini dirasakan oleh rakyat itu tidak memberikan rasa keadilan. Dianggap itu atau dirasakan itu lebih berpihak kepada yang punya jabatan atau yang punya akses kekuasaan, yang punya kekuatan ekonomi. Nah, itu yang dirasakan benar-benar oleh masyarakat. Itu akhirnya menimbulkan suatu persepsi juga bahwa berarti ini hukumnya emang nggak adil gitu. Apakah seperti itu, Tat? Realitas hukum yang sekarang ini ya di negeri kita ini? Sebenarnya jangan melihat ini hanya dari perspektif hukum ya. Karena itu kita kembali ke perbincangan tentang trias politika kan sebenarnya itu, yang kemudian menjadi trias koruptika ya. Demokrasi ya, trias politika ya. Demokrasi. Dari mana para politisi itu muncul dari parpol ya toh. Yeah. Parpol itu ketika melakukan pilkada, pilpres itu butuh modal. Butuh dana. Modalnya itu harus berkoalisi atau bersinergi dengan para oligarki. Ketika mereka mendapatkan kekuasaan, maka mereka harus mengembalikan ya semacam uang jasa tadi kepada kompensasinya oligarki. Dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk kebijakan yang menguntungkan kedua belah pihak ya. Iya, betul. Para politisi butuh semacam energi untuk menggerakkan parpolnya. Demi tadi pilkada, pilpres tadi itu butuh modal besar. Kemudian oligarki juga mempertahankan kepentingan bisnis ekonominya tadi. Jadi ini semacam simbiosis ini ya. Apa namanya itu? Mutualisme ya, kan pelajaran sekolah ya. Simbiosis mutualisme. Ini kan sebuah ikatan yang sebenarnya harus dipahami oleh masyarakat seperti ini. Jadi jangan hanya melihat pada aspek hukumnya tadi, tapi ini dari mana munculnya kecenderungan hukum yang seperti itu tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Nah, itu jelas
karena ada ekosistem tadi, ekosistem dari politik dagang sapi ya. Nggak tahu ya kok disebut politik dagang sapi ya, kok bukan dagang babi ya. Iya. Karena mungkin itu transaksinya Nggak sangat tahu itu ya. rumit dan butuh kelicikan-kelicikan dan sebagainya. Ya mungkin kalau seperti kita melihat orang ke pasar hewan ya, pasar sapi itu kan ya seperti itu ya. Mirip-mirip mungkin ya, akhirnya diambil contoh, nah inilah istilah yang dipakai, politik dagang sapi. Bukan dagang sapi beneran, tapi politik ala dagang sapi gitu ya. Nah iya Tat, kemudian kalau kita lebih lanjut lagi Tat, ini akhirnya masyarakat punya persepsi tadi, ini hukumnya ini gimana sih kan gitu. Padahal itu para ahli-ahli hukum juga banyak ya kan. Kemudian orang juga pinter-pinter, ada yang profesor, gelarnya itu macam-macam lah, mungkin ada yang lulusan luar negeri. Tapi kok ternyata tidak menjadikan keadilan hukum itu dirasakan oleh masyarakat kan gitu. Tidak terjadi, padahal ya sudah berpuluh-puluh tahun. Atau mungkin dari misalnya kita lihat dari sejarahnya, apakah hukum yang sekarang dibuat di negeri kita atau yang dijalankan di negeri kita itu buatan kita sendiri, ataukah mungkin ada warisan dari penjajah Belanda ya? Ini jelas, kalau itu jelas. Jadi hukum yang disebut dengan KUHP ya, kitab apa? KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Padahal depannya namanya kitab, tapi kemudian dipelesetkan kasih apa? Kasih uang habis perkara. Nah, itu juga sudah menjadi rahasia umum. Ya, kalau dilihat dari sisi itu, produk hukum kita yang berbentuk KUHP tadi masih merupakan warisan kolonial. Dan kita tahu kolonial dulu dalam menerapkan hukum itu juga ya demi kepentingan mereka, kepentingan untuk melancarkan penjajahan mereka, sehingga memang hukum itu dibikin sedemikian rupa ya untuk melindungi posisi mereka sebagai penjajah ya dalam mengeksploitasi sumber daya alam maupun mencengkeram masyarakat, sehingga pola atau gaya peradilan kita ini masih tidak bisa lepas dari gaya peradilan kolonial itu ya. Jadi seperti itu. Jadi penguasa dengan rakyat ini hubungannya sangat antagonis ya, sangat saling opposite gitu ya. Perlawanan itu ya. Bukan untuk mengayomi, bukan untuk melindungi, bukan untuk mengurusi urusan seperti dalam hadis Nabi, al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'yati. Tapi bagaimana mengeksploitasi, mengeruk apapun ya. Nah, itu. Mungkin kalau jadi semangatnya bukan semangat untuk melayani negarawan, bukan tapi ya. Untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok, apalagi kepentingan jabatan kekuasaan itu. Jadi seperti itu. Berarti semangatnya itu bisa dikatakan untuk memeras ya. Memeras pakaian kan biar kering. Nah, tapi kalau rakyat diperas biar Oke, ini Tat. Jadi terkait dengan hukum tadi. Nah, kalau kita bahas misalnya lebih jauh lagi, hukum ini kan merupakan bagian dari sistem yang dijalankan ya. Hukum ini merupakan salah satu bagian dari sistem yang dijalankan untuk mengelola, untuk mengatur negara. Nah, ada yang lain lagi kan, ada ekonomi, ada politik, ada pemerintahan, ada kesehatan, pendidikan, seperti itu. Nah, ini kan antara satu bagian dengan bagian yang lain tadi itu kan kalau dijadikan sebagai satu kesatuan itu bisa dikatakan itu merupakan suatu sistem yang mengatur, yang mengelola suatu negara, atau mungkin bahasa gampangnya itu ini adalah ideologi yang dijalankan oleh suatu negara untuk mengatur atau menjalankan roda kenegaraan kehidupannya, kan gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di dunia ini kan ada tiga ideologi, begitu kalau melihat atau mencermati ya, ada tiga ideologi yang pernah diterapkan. Ada ideologi namanya komunisme, ateisme, komunisme, sosialisme.
yang dasarnya itu adalah materi, materialisme. Ada juga ideologi kapitalisme yang dasarnya atau asasnya adalah sekulerisme. Ada juga ideologi Islam begitu, yang asasnya itu adalah ya akidah Islam. Nah, kalau melihat yang tadi itu dari hukum yang seperti itu, kemudian kalau kita lihat yang lain-lain lagi, misalnya dari aspek ekonominya, politiknya, kesehatan, pendidikan, apakah sama-sama juga carut marut seperti itu? Ataukah mungkin yang lain bagus, cuma hukumnya aja ini yang jelek, yang sekarang sedang diterapkan, gimana? Semuanya juga mengalami hal yang sama, ataukah cuma khusus hukumnya aja nih yang nggak bagus ini? Itu justru membuktikan bahwa hakikat kapitalisme itu ya seperti itu. Jadi mereka kan ada satu fakta ya, setelah reformasi ya, itu 98. Nah, itu kan ada IMF masuk. Nah, IMF itu memberi utang luar negeri dengan apa? Instruksi supaya undang-undang ini dibikin, undang-undang minerba, undang-undang apa? Sumber daya alam, undang-undang macam-macam lah. Nah, undang-undang tadi harus memberikan kepentingan apa? Melayani kepentingan para pemilik modal tadi, ya. Itu. Jadi itu yang terjadi, sehingga undang-undang itu kemudian dijalankan oleh para penegak hukum. Yang contoh yang paling terbaru kan Omnibus Law itu ya. Yeah. Omnibus Law itu adalah kepentingan para kapitalis supaya tidak banyak macam-macam aturan, mereka bisa mengeruk keuntungan sebanyak-banyak tanpa ada banyak aturan gitu kan begitu. Nah, itu lebih sangat jelas untuk kepentingan apa? Para oligarki atau para kapitalis. Sehingga wajar kalau wajah hukum kita ini sangat pro kepada para kapitalis. Jadi dari sana ya, mereka punya kepentingan untuk mengeruk apa? Kekayaan alam, sumber daya alam ini yang sangat luar biasa ini dengan cara menggunakan undang-undang. Ini model penjajahan yang lebih ya, jahat, lebih canggih, tapi mungkin halus gitu. Tidak dengan menggunakan kekuatan militer atas nama undang-undang, maka diselesaikan tadi urusan itu tadi, termasuk yang terjadi di pagar laut itu kan seperti itu. Masyarakat kita bisa dengan mudah tanahnya hilang oleh sebuah kebijakan dari negara yang pro pada para kapitalis. Berarti ini lebih canggih lagi ya? Yeah. Dibandingkan hanya sekedar penjajahan militer, itu lebih canggih lagi berarti ini. Sehingga masyarakat banyak yang nggak sadar atau belum sadar ya, seolah-olah sudah merdeka. Iya. Jadi masyarakat dikalahkan oleh undang-undang tadi. Yang undang-undang tadi sudah disiapkan dengan rupa prepare ya, demi kepentingan mereka. Berarti bisa dikatakan bahwa sebenarnya sistem atau ideologi kapitalisme ini memang rusak dan merusak. Bisa disimpulkan seperti itu tadi ya. Rusak dan merusak. Tapi kalau kita lihat, kenapa kok masih dijalankan ya, masih eksis gitu. Padahal misalnya masyarakat sudah melihat ini loh kebobrokan hukumnya, ini loh masalah kesehatannya yang carut marut, ini loh masalah ekonomi, apalagi banyak pengangguran, banyak kemiskinan, angkanya sebenarnya itu meningkat. Nah, tapi tinggal cut off-nya aja kan gitu. Tapi kenapa kok sudah demikian rupa yang terjadi itu sistem ini masih eksis gitu. Apa kira-kira ini yang menjadi faktornya ya kira-kira? Ya, ada satu yang kita lihat adalah karena ada negara yang mengemban ideologi ini. Sebenarnya kapitalisme itu tidak butuh negara. Secara apa? Dalam pandangan Adam Smith ya, itu kebebasan, pokoknya siapapun bebas untuk berekonomi ya, tanpa membutuhkan regulasi negara. Kalaupun negara itu hadir, itu memberi semacam memfasilitasi kepada para kapitalis ini. Tapi pada faktanya ketika para kapitalis menghadapi berbagai macam hambatan, maka ekonominya, negara akhirnya
terlibat ya. Ketika misalnya yang terbaru adalah Trump ya. Trump ini kan sebenarnya kan para kapitalis yang ada di Amerika ini sedang hancur ya. Perusahaan-perusahaan manufaktur ini sudah hancur dan sudah direlokasi ke Cina sebagian itu. Nah, kemudian mengancam para industriawan yang ada di Amerika yang memang upahnya sangat mahal. Nah, akhirnya negara hadir untuk mempertahankan turun campur ya berarti ya. Campur tadi turun tangan dengan tarif. Jadi kalau tarif itu sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip kapitalis ya sebenarnya ya. Kemudian yang kedua, musuh dari kapitalis ini kan sosialis, ya, sosialisme. Nah, ternyata sosialisme yang menjadi antitesisnya itu hancur duluan. Sehingga kenapa kok bisa kapitalisme ini menjadi lebih eksis, karena mereka itu punya kebijakan yang namanya tambal sulam. Jadi ada semacam istilah welfare state ya. Welfare state. Ya, negara yang memberikan kesejahteraan pada warganya. Itu bertentangan dengan kapitalis. Tapi demi supaya bertahan, mereka bikin bantuan-bantuan atau jaminan sosial, asuransi kesehatan, supaya Pak, rakyat yang miskin ini tidak berontak. Tidak cuap-cuap ya. Jadi tidak protes ya. Tidak protes. Biar diam aja wis manut gitu. Atau tidak mencuri hartanya para kapitalis tadi. Dan untuk meredam saja. Ya. Ini sedikit memberi umur panjang pada keberadaan kapitalis ini. Meskipun di Amerika banyak sekali sudah mulai fenomena homeless ya, orang-orang yang tidak punya rumah. Itu sudah menjadi pandangan yang luar biasa di New York, di Washington, di LA dan sebagainya. Termasuk juga generasi para zombie ya, orang yang minum narkoba. Karena narkoba itu dianggap sebagai mulai memiliki nilai utilitas oleh para kapitalis, punya harga, punya nilai, maka itu bisa dijual, bisa dikonsumsi, maka ya diperdagangkan. Jadi komoditas, gitu. Jadi itu diantaranya. Kemudian yang ketiga, belum ada ideologi baru yang mampu memberikan perlawanan yang kuat. Meskipun Samuel Huntington ya itu menyatakan ada 3 perang peradaban itu, di mana diantaranya adalah kekuatan Islam itu adalah paling potensial untuk menggantikan ideologi kapitalisme. Jadi memang butuh semacam faktor eksternal ya supaya ideologi kapitalisme semakin mudah untuk digantikan dengan ideologi yang baru. Ya, baik. Kemudian tadi kapitalisme masih meskipun sudah sana sini compang-camping ya, kalau pakaian tuh mungkin sekarang sudah nggak bisa ditambal sulam lagi mungkin begitu ya, karena sudah saking banyaknya kerusakannya gitu. Nah, kira-kira kalau seperti itu kapan ini mau tergantikan, mau ambruk dengan sendirinya, kira-kira kapan? Butuh waktu berapa lama lagi atau ukurannya apa itu? Ya, ini kita bicara perlawanan ya terhadap sebuah ideologi yang rusak tadi. Dan kita butuh ideologi yang baru, sehingga ini butuh semacam pemikiran yang cemerlang untuk mampu membangkitkan umat manusia ini ya melawan keberadaan ideologi kapitalisme yang sangat merusak ini ya. Ini dan itu satu-satunya yang bisa diharapkan hanya Islam ya. Dan kita tahu bahwa ayat-ayat sangat banyak yang menggambarkan bahwa kemenangan Islam itu bukan sesuatu yang tidak mungkin ya, bahkan satu keniscayaan ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Itu jelas bahwa Allah akan memenangkan din ini ya di antara din-din yang lain. Din yang dimaksud di sini adalah semacam ya ideologi, bukan din dalam konteks spiritual saja ya, moral saja, tapi sebuah mabda, sebuah ideologi yang mengatur dunia. Nah, berarti di sini butuh semacam kesadaran untuk bangkit. Nah, kesadaran untuk bangkit itu berarti sadar akan kondisi ya yang rusak, yang terjadi, ya. Al-wa'yu al-fasidi ya, kesadaran bahwa kondisi hari ini sangat rusak. Kemudian ada al-wa'yu al-badil, jadi kesadaran tentang alternatif, solusi alternatif, penggantinya itu apa? Penggantinya seperti apa? Itu yang harus disampaikan di tengah-tengah
umat. Untuk supaya umat ini bangkit bahwa ideologi yang ada sekarang ini adalah ideologi yang sangat merusak, tidak sesuai dengan fitrah manusia, dan akan menimbulkan banyak kerusakan. Wa man a'addu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan itu jelas ya. Maka satu-satunya ideologi alternatif adalah Islam, karena Islam itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Khaliq Al-Mudabbir ya, yang Maha mengetahui. Maka mengurusi urusan ekonomi, mengurusi urusan hukum ini persoalan yang tidak sederhana, tapi persoalan yang rumit ya. Itu butuh kecerdasan yang luar biasa. Sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya Adam Smith, sehebat-hebatnya Karl Marx tidak akan mampu menjawab persoalan-persoalan yang sangat seperti ini. Maka itulah kita butuh seorang Rasul, butuh kitab suci, butuh wahyu untuk menjawab berbagai macam problem kehidupan manusia yang rumit ini. Itulah Islam hadir. Apalagi ditambah dengan kemajuan atau perkembangan peradaban ya, ini semakin kompleks ya, dunia makin kompleks, urusan makin banyak, kepentingan makin beragam, manusia juga semakin banyak. Akhirnya kalau tidak ada yang menggantikan sekarang ini sistem yang bobrok tadi itu, yang rusak tadi, kapitalisme tadi itu, terus mau gimana lagi? Masa kita akan mempertahankan yang keadaan yang nggak baik seperti ini, keadaan yang menyedihkan, keadaan yang rusak, apakah masih kita mau mempertahankan? Otomatis ya harus diganti, ya kan? Harus diganti. Dan penggantinya sebenarnya sudah dijelaskan oleh jenengan tadi, ya Islam. Karena cuma ada 3, kan gitu kan? Cuma ada 3. Kalau nggak kapitalisme, ya komunisme, sosialisme, satunya Islam. Masa ada yang lain lagi? Nggak ada, nggak ada. Coba aja dipikir-pikir, nanti mesti nggak ada. Cuma 3 itu. Kalau satu sudah jelas itu gagal total, failed, satunya juga sama, malah hancur duluan. Nah, tinggal Islam. Islam, dan kalau kita lihat kan terbukti sudah ribuan tahun gitu, ribuan tahun itu memberikan kebaikan tidak hanya untuk orang Islam saja, tapi bahkan untuk orang-orang kafir atau orang non muslim. Jadi kan ini sebenarnya sudah terbukti. Nah, tinggal kok ini masih gregetnya itu masih belum ya, artinya itu masih belum terlalu kuat gitu ya. Ini gimana tadi agar gregetnya umat untuk segera meninggalkan kapitalisme dan kemudian mau mengambil Islam ini gimana ini? Ya, kita harus mempelajari Islam ini secara kafah ya. Sehingga selama ini Islam hanya dilihat sebagai ajaran spiritual. Padahal Islam itu adalah ajaran politik sekaligus spiritual. Jadi nuansa ideologisnya itu yang ditutupi oleh kaum muslimin sendiri. Al-Islamu mahjubun lil muslimin. Islam itu ditutupi atau disembunyikan oleh kaum muslim sendiri. Ini harus kita dekati dengan cara yang khas ya. Ini kita kembali lihat Islam sebagai sebuah ajaran yang paripurna yang menjawab seluruh aspek kehidupan. Jadi kita kembali ke sejarah ya. Pada saat kapitalisme ini menguasai dunia, kaum borjuis ini menguasai dunia, dan mereka juga menjajah dunia ya. Era kolonialisme, perang dunia 1-2 itu ya. Itu muncul Karl Marx itu yang mengajak untuk melakukan perlawanan terhadap kapitalisme dan penjajah. Nah, itu disambut oleh seluruh dunia. Saking semangatnya, orang-orang Islam pun juga terpengaruh oleh sosialisme. Karena mereka tidak pernah belajar atau diajari Islam yang mampu yang kafah tadi ya, menjawab segala persoalan tadi. Ya. Bagaimana mungkin Partai Komunis kalau di Timur Tengah namanya Partai Ba'ath ya. Ada Muammar Gaddafi, ada Saddam Hussein, termasuk Hafid al-Assad tadi, Suriah, semuanya itu adalah para penguasa yang beraliran sosialis kiri. Di sini pun juga ada pengalaman, bahkan Tan Malaka, bahkan ada Nasakom ya, Nasakom. Nggak cukup banyak agama, itu harus ditambahi komunis, karena itu opininya ketika itu untuk bisa melawan kapitalisme. Penjajahan itu hanya satu-satunya adalah ideologi komunis. Nah, ini harus kita
kita gambarkan kembali pada umat bahwa komunis saja juga gagal. Jadi tinggal satu, yakni Islam ini. Dan Islam ini secara doktrin, secara empirik historis sudah jelas terbukti pernah memimpin dunia. Ketika Eropa dalam keadaan aufklärung, abad ke-8, the golden age-nya itu kan umat Islam. Ya. Jadi abad atau keemasan itu ada di pemimpin dunia adalah umat Islam. Jadi Islamofobia, kemudian gambaran-gambaran Islam yang sekarang diajarkan dengan cara istilahnya moderatisme atau yang lebih toleran, lebih soft, itu adalah Islam dalam gambaran Barat. Iya. Islam yang hanya melalui mengajarkan soal-soal spiritualisme moral saja. Nah, makanya ketika Islam itu kita gambarkan sebagai sebuah tatanan dunia ya dalam bentuk sistem ekonomi, sistem pemerintahan Islam, khilafah Islamiyah, maka yang bereaksi pertama adalah para oligarki, para penguasa-penguasa yang melindungi oligarki dengan berbagai macam narasi radikalisme, terorisme, intoleransi dan sebagainya. Itu bentuk perang pemikiran secara ideologis ya. Maka PR kita bagi aktivis ini bagaimana kita kembali menjadikan Islam sebagai tumbuhan harapan ya. Membangun Islam sebagai sebuah mabda yang mampu menjawab segala persoalan. Jadi nggak perlu lagi kita menengok tolah-toleh ya kepada yang lain. Lurus saja. Apalagi saya kadang heran orang-orang pesantren ya ketika belajar ideologi malah ke kiri-kirian ya. Ya ketika mahasiswa menjadi kiri-kirian ya. Ketika menjadi politisi menjadi kapitalis, berjuis dan oportunis. Ini kan memprihatinkan tuh ya. Maka kita kalau ingin menjadi negarawan muslim sejati yang jujur, yang ikhlas, insya Allah ya kembali kepada Islam. Itu adalah agama kita, ajaran kita yang harus kita jadikan sebagai pedoman hidup, way of life kita. Insya Allah begitu. Ya, alhamdulillah. Yang tadi ngobrol-ngobrol kita, diskusi kita dengan Ustadz Baidawi kaitan dengan kapitalisme yang terjadi pada saat sekarang ini yang sudah mau ambruk begitu, dan Islam ini yang ya muntuk-muntuk mau kembali lagi. Yang ini memang harus diperjuangkan karena sebagai satu-satunya harapan ya untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia, tidak hanya untuk umat Islam saja. Demikian acara jagongan kita pada kesempatan kali ini, semoga ada manfaatnya dan bisa memantik kesadaran pemikiran kita sehingga bisa kembali untuk mengambil Islam sebagai sistem kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.